Cerita dikanjut di mana Xiaoyan dan Dewa Bangau akhirnya bertemu dengan Miao Liankong di tengah kehampaan. Miao Liankong menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan pada saat itu Miao Liankong baru benar-benar menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik setiap langkah yang diambil. Pengejaran yang sebelumnya dianggap sebagai jebakan ternyata justru merupakan bagian dari rencana matang yang telah disusun Xiaoyan sejak awal. Tujuan Xiaoyan bukan sekedar menghindari ancaman, melainkan menangkap Miao Liankong. Xiaoyan berniat memanfaatkan identitas gadis suci dan menggunakan Miao Liankong sebagai kunci untuk memasuki alam suci Buddha ilahi. Kesadaran itu membuat kebanggaan Miao Liankong sebagai gadis suci terusik. Dengan suara yang mempertahankan wibawa, Miao Liankong pada saat ini mulai berbicara. Miao Liankong bertanya alasan kedatangan Xiaoyan dari dunia luar dan tujuannya mencari laut spiritual 7 warna. Ia juga menanyakan apakah Xiaoyan ingin memperbaiki jiwa Xiaoyan yang rusak. Namun Xiaoyan tetap duduk bersila tanpa membuka mata, seolah pertanyaan itu tidak layak mendapat tanggapan. Dalam sekejap tekanan tak terlihat juga pada saat ini turun. Xiaoyan memerintahkan Miao Liankong untuk berlutut. Tubuh Miao Liankong yang berada di atas kompas surgawi bergerak tanpa dapat ditahan. Lutut Miao Liankong menghantam permukaan kompas. Wajah Miao Liankong memperlihatkan ketercekutan dan penghinaan yang sulit disembunyikan. Miao Liankong menyatakan bahwa Miao Liankong adalah gadis suci dari alam suci Buddha ilahi. Ia juga menegaskan bahwa Xiaoyan hanyalah orang luar yang kotor serta tidak pantas menerima penghormatan dari Miao Liankong. Xiaoyan pada saat ini masih tetap tidak membuka matanya. Ketika kata-kata perlawanan itu selesai terucap, Xiaoyan justru menjentikan jari. Percikan api kecil melesat dan menyapu pakaian Miao Liankong. Dalam sekejap kain halus itu berubah menjadi abu, memperlihatkan tubuh Miao Liankong tanpa perlindungan. Amarah dan rasa malu membakar wajah Miao Liankong hingga memerah. Miao Liankong menyatakan bahwa kematian masih dapat diterima, tetapi penghinaan seperti itu tidak dapat ditoleransi. Sebelum Miao Liankong dapat melanjutkan luapan kemarahan, Xiaoyan membungkam Miao Liankong dengan tekanan jiwa yang halus namun mutlak. Xiaoyan lanjut memperingatkan bahwa jika Miao Liankong mengucapkan satu kata lagi, Xiaoyan akan menggantung Miao Liankong di hadapan seluruh alam suci Buddha ilahi. Gigi Miao Liankong pun terkatup keras hingga terdengar berderak dengan kebencian dan rasa terhina yang bercampur dalam dada Miao Liankong. Tetapi meskipun begitu, Miao Liankong pada saat ini tidak lagi berani menentang secara terbuka. Sementara itu Xiaoyan kemudian menjelaskan bahwa Xiaoyan mengetahui cara Miao Liankong menghubungi Huachan dan memerintahkan Huachan kembali ke alam ilahi 9 surga. Xiaoyan menyatakan bahwa jika Miao Liankong menolak bekerja sama, Xiaoyan akan memaksa Miao Liankong berjalan tanpa busana melintasi seluruh alam suci Buddha ilahi sebagai bentuk hukuman. Tentu saja Miao Liankong tahu hal itu akan lebih memalukan daripada kematian. Ancaman itu sederhana, namun langsung menekan titik terlemah harga diri Miao Liankong. Jahat banget lu, Yan. Dalam keadaan terdesak, Miao Liankong akhirnya menyatakan kesediaannya untuk membuat Huachan pergi. Namun meskipun begitu, Miao Liankong tidak dapat menjamin bahwa Huachan akan benar-benar meninggalkan tempat itu. Setelah menerima jawaban tersebut, Xiaoyan mengembalikan kendali penuh pada Miao Liankong. Dengan cepat Miao Liankong mengenakan pakaian baru lalu memandang Xiaoyan yang masih menutup mata seolah seluruh peristiwa tadi tidak berarti apa-apa bagi Xiaoyan. Selanjutnya Miao Liankong mengungkapkan bahwa alam suci Buddha ilahi memiliki formasi penyegel iblis cahaya Buddha. Miao Liankong menjelaskan bahwa siapapun yang memasuki wilayah inti tanpa perlindungan khusus akan langsung terkunci oleh formasi tersebut dan meledak seketika. Xiaoyan dengan tenang menyatakan bahwa tubuh yang berada di hadapan Miao Liankong hanyalah sebuah klon. Xiaoyan menegaskan bahwa jika klon itu mokat, maka kematian itu tidak berarti apapun bagi Xiaoyan yang asli. Penjelasan itu seketika membuat wajah Miao Liankong memucat. Miao Liankong menyadari bahwa Xiaoyan telah memutus seluruh jalan mundur. Ungkapan bahwa kematian klon tidak berarti apa-apa menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak memiliki ketakutan terhadap resiko yang mungkin terjadi. Jika Miao Liankong mencoba menipu, Xiaoyan dapat dengan mudah menyeret Miao Liankong ke dalam kehancuran bersama.
Akhirnya Miao Liankong menyarankan agar Xiaoyan memasang segel pengikut milik Miao Liankong. Dengan segel tersebut, Xiaoyan tidak akan terkunci oleh formasi penyegel iblis cahaya Buddha saat memasuki alam suci Buddha ilahi. Selanjutnya, Miao Liankong pun segera membentuk segel tangan. Setelah segel tersebut terbentuk, sebuah simbol bercahaya melayang di hadapan Xiaoyan. Miao Liankong menjelaskan bahwa tanpa segel itu, siapapun yang memasuki wilayah tersebut akan langsung dihancurkan. Xiaoyan mengangkat dua jari dan membiarkan segel pengikut itu mendarat di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan merasakan adanya kekuatan segel yang tersimpan di dalam segel tersebut. Kekuatan itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk meledak dan melukai jika diaktifkan. Namun karena setiap pikiran Miao Liankong berada di bawah pengawasan Xiaoyan tidak mengkhawatirkan potensi pengkhianatan. Dengan pikiran yang bergejolak, Xiaoyan kembali mengaktifkan jiwa void dan kembali melintasi ruang hampa dengan kecepatan ekstrim. Miao Liankong duduk bersila di atas kompas, sementara para dewa yang sebelumnya mengawasi mundur memberi jalan. Dengan begitu, pada akhirnya mereka benar-benar mendekati alam suci Buddha ilahi. Tekanan yang datang dari kejauhan terasa semakin berat, membuat Xiaoyan menduga bahwa Huachan mungkin telah menyusul. Xiaoyan pun bertanya kepada Miao Liankong apakah Huachan dapat memasuki alam suci Buddha ilahi. Miao Liankong menjelaskan bahwa hal itu bergantung pada kehendak Huachan, karena bahkan formasi penyegel iblis cahaya Buddha pun tidak dapat mampu melukai sosok Huachan. Mendengar hal itu, Xiaoyan memahami bahwa waktu semakin sempit dan mempercepat penggunaan jiwa void dan menguras kekuatan jiwa demi tiba terlebih dahulu. Di kedalaman kehampaan kacau yang dipenuhi dengan bintang-bintang hancur, aliran cahaya gelap melesat seperti bayangan hidup. Cahaya itu menembus ruang dengan kecepatan luar binasa hingga akhirnya sebuah nebula luas muncul di hadapan Xiaoyan. Nebula itu adalah yang terbesar di seluruh alam mendalam surga barat, dikenal sebagai alam suci dewa dan Buddha. Di dalamnya berdiam dewa dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Para iblis yang tertangkap di wilayah itu diperbudak, dijadikan tunggangan atau pelayan. Begitu Xiaoyan mendekati wilayah tersebut, aura yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci keberadaan Xiaoyan. Para penjaga ilahi menyerbu untuk mencegah Xiaoyan melangkah lebih jauh. Sementara itu Miao Liankong segera menyatakan kehadirannya kepada para penjaga. Ia juga menjelaskan bahwa pria di samping Miao Liankong adalah pengikut baru Miao Liankong. Miao Liankong pada akhirnya segera memerintahkan mereka untuk mundur. Para penjaga segera memberi hormat dan menyingkir tanpa berani mengganggu otoritas gadis suci. Sementara itu di sisi lain, di platform pemurnian tampak terlihat Yao Nantian yang dipenuhi dengan luka. Tubuhnya penuh luka dan roboh setelah hukuman cambuk berakhir. Luka-luka dalam yang memperlihatkan tulang perlahan menutup dengan kecepatan luar binasa. Setelah berdiri kembali, Yao Nantian melangkah dan menghilang dari platform tersebut. Pada saat yang sama, di berbagai sudut wilayah suci Buddha ilahi, garis-garis cahaya muncul. Itu adalah klon-klon yang telah disusupi oleh Xiaoyan untuk mengumpulkan informasi. Namun, Laut Jiwa Spiritual 7 Warna merupakan wilayah terlarang bagi para dewa dan Buddha. Klon-klon tersebut hanya berhasil memperoleh informasi terbatas dan segera disampaikan kepada Xiaoyan. Sementara itu Miao Liankong menjelaskan bahwa Laut Jiwa Spiritual 7 Warna terletak di inti kerajaan Buddha. Setelah memasuki wilayah inti, Miao Liankong harus terlebih dahulu memberi hormat kepada guru Miao Liankong agar tidak menimbulkan kecurigaan. Xiaoyan pun segera menyetujui rencana itu dalam diam. Di sekeliling Xiaoyan, bintang-bintang cemerlang memancarkan aura luas. Jumlah dewa di sini benar-benar jauh melampaui perkiraan Xiaoyan. Keabadian kaisar tidaklah langka dan bahkan keberadaan setingkat dewa yang jarang ada di Sensi pun terlihat di sini. Setiap wilayah tingkat bintang memancarkan aura uniknya masing-masing. Sebuah kerajaan Buddha yang melayang di kehampaan akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menyimpan kompas surgawi dan mengikuti Miao Liankong memasuki inti wilayah suci Buddha ilahi. Begitu melangkah masuk, tekanan luar binasa menyelimuti tubuh Xiaoyan. Kehampaan tidak lagi gelap, melainkan dipenuhi cahaya Buddha keemasan yang lembut namun megah seperti lautan cahaya cair yang tak bertepi.
Di hadapan Xiaoyan bukanlah bintang melainkan platform-platform lotus raksasa yang menjulang. Platform-platform ini tampak terbuat dari kaca dan emas yang sangat murni. Di atas setiap platform berdiri satu atau lebih patung Buddha emas raksasa. Sebagian tampak bermartabat dengan penuh welas asih dengan mata tertunduk, sebagian lain menatap tajam sambil menggenggam vajra yang memancarkan kekuatan dahsyat. Deretan platform itu membentang sejauh pandangan seperti hutan emas di tengah lautan cahaya Buddha. Namun yang paling mengejutkan bagi Xiaoyan adalah kenyataan bahwa patung-patung emas itu bukan benda mati. Setiap Buddha emas memiliki jiwa dan kekuatan hidup yang nyata, memancarkan fluktuasi energi yang hidup dan bergerak. Fluktuasi energi hidup ini seolah seluruh kerajaan itu adalah makhluk raksasa yang bernapas dalam diam. Ini adalah salah satu area inti dari alam suci Buddha ilahi, dan ini adalah kerajaan 10.000 Buddha. Setelah melangkah masuk, Xiaoyan memandang sekeliling dengan sorot mata waspada. Ruang yang terbentang di hadapan Xiaoyan dipenuhi dengan kekuatan aturan yang belum pernah Xiaoyan rasakan sebelumnya. Setiap helaan nafas membawa jejak hukuman langit yang berbeda dari dunia luar. Hal itu tampak seolah-olah tempat ini berdiri di atas fondasi keyakinan yang terkondensasi selama jutaan tahun. Kuil dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya berdiri berlapis-lapis memancarkan cahaya Buddha yang lembut namun menekan. Di atas tanah banyak sosok terlihat bersujud. Setiap beberapa langkah terlihat seorang berhenti menundukkan kelapa lalu menyembah dengan penuh kesungguhan. Gerakan mereka seragam dan penuh hormat, seakan-akan tidak ada lagi hal di dunia ini yang lebih penting daripada penghormatan kepada Buddha. Xiaoyan juga merasakan arus tak kasat mata yang mengalir di antara para penyembah itu. Dalam hati, Xiaoyan memahami bahwa ini adalah kekuatan keyakinan. Jika hanya satu orang yang mempercayai Buddha, kekuatan itu tidak akan berarti. Jika ratusan atau ribuan orang berkeyakinan, mungkin hanya membentuk arus kecil. Namun jika jutaan, miliaran, bahkan triliunan makhluk memusatkan iman pada satu wujud, maka meskipun tidak ada Buddha sejati yang hadir, keyakinan itu sendiri dapat melahirkan seorang Buddha. Kekuatan aturan seperti ini membuat Xiaoyan teringat pada alam mendalam surga barat. Namun bahkan dibandingkan tempat itu, tekanan spiritual di sini terasa lebih murni dan lebih terfokus. Semakin dalam Xiaoyan melangkah, bisikan samar mulai terdengar dalam benak Xiaoyan. Suara dewa dan Buddha bergema pelan seperti mantra yang tak pernah berhenti dilantunkan. Kata-kata itu tidak jelas tetapi mengandung makna pengampunan, penebusan, dan ketenangan. Perlahan pikiran Xiaoyan terasa seperti dilapisi kabut lembut yang menenangkan. Namun hal itu hanya sesaat dan tiba-tiba jiwa Xiaoyan bergetar. Tanpa ragu, Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa untuk melindungi dirinya, membangun perisai yang menghalangi suara-suara ilahi yang terus berusaha meresap. Xiaoyan tidak akan membiarkan pikirannya dikendalikan secara halus oleh kekuatan keyakinan yang tidak Xiaoyan pilih sendiri. Di sampingnya, Miao Liankong menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Tatapan Miao Liankong terus mengamati perubahan pada Xiaoyan, seakan menunggu tanda-tanda bahwa Xiaoyan akan larut dalam bisikan tersebut. Namun Miao Liankong segera menyadari bahwa Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh. Pada saat itu, suara Xiaoyan tiba-tiba bergema langsung di benak Miao Liankong. Xiaoyan menyampaikan bahwa suara para dewa dan Buddha saja tidak cukup untuk mengganggu pikiran Xiaoyan. Xiaoyan memperingatkan agar Miao Liankong menyimpan niatnya sendiri dan tidak mencoba memainkan tipu daya. Hal itu dikarenakan Xiaoyan tidak akan ragu mempermalukan Miao Liankong di depan umum bila diperlukan. Getaran halus menjalar seketika di tubuh Miao Liankong. Tanpa memperlihatkan reaksi berlebihan, Miao Liankong perlahan membawa Xiaoyan menuju pusat kerajaan ilahi 1000 Buddha. Di sana terdapat sebuah patung Buddha emas raksasa yang berdiri menjulang. Tubuh emas itu bukanlah daging dan darah. Ia merupakan manifestasi aturan kuno terbentuk dari hukum yang terakumulasi selama zaman yang tak terhitung. Cahaya Buddha cair mengalir di permukaannya seperti sungai emas yang hidup. Kehendak yang dipancarkannya melampaui segala sesuatu di sekitarnya, menjadikannya pusat dan penguasa seluruh kerajaan Buddha.
Miao Lian Kong pun berlutut dengan postur rendah namun penuh hormat. Miao Lian Kong menyampaikan salam kepada guru, menyebut bahwa Miao Lian Kong gagal menemukan pil ibu anak Yin Yang dalam perjalanan kali ini. Ia juga pada saat ini memohon hukuman atas hal tersebut. Walaupun sikap Miao Lian Kong tampak tulus, pikiran Miao Lian Kong berputar cepat dan mempertimbangkan kemungkinan reaksi dari sang guru. Sementara itu, mata patung Buddha emas itu perlahan menurun sebelum akhirnya sedikit terbuka. Tatapan tajam dan menembus mengarah langsung ke arah Miao Lian Kong. Suara agung dan acuh tak acuh bergema menyatakan bahwa kegagalan itu bukanlah permasalahan besar. Hal itu dikarenakan liku perjalanan telah dirasakan sebelumnya dan nasib ramuan akan ditentukan oleh takdir. Dua pancaran cahaya emas kemudian bergerak perlahan ke belakang Miao Lian Kong dan menatap Xiaoyan. Saat tatapan itu bertemu dengan mata Xiaoyan, seluruh tubuh Xiaoyan terasa seolah dilucuti. Jiwa Xiaoyan seperti diperiksa lapis demi lapis tanpa adanya yang tersembunyi. Ketegangan pada akhirnya mengeras di dalam dada Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak melawan. Sebaliknya, Xiaoyan memuntahkan seteguk darah dan membiarkan auranya melemah drastis, menciptakan ilusi bahwa Xiaoyan terluka parah oleh tekanan tersebut. Suara agung itu juga kembali bergema dan menyatakan bahwa pengikut di belakang Miao Lian Kong memiliki aura unik yang tidak termasuk roh alam suci tersebut. Sosok itu dinilai berbakat dan cukup menjanjikan sehingga lebih baik dipertahankan dan dijadikan murid. Mendengar hal itu, jantung Miao Lian Kong seketika berdegup keras. Jika Xiaoyan benar-benar diterima sebagai murid langsung, maka posisi Miao Lian Kong akan terancam. Namun meskipun begitu, mungkin masih ada celah harapan. Baru saja pikiran itu muncul, tiba-tiba gelombang kehancuran diri yang samar menyebar dari lubuk jiwa Miao Lian Kong. Dengan suara yang dipenuhi urgensi, Miao Lian Kong menyatakan kepada sang guru bahwa Xiaoyan bukanlah pengikut biasa. Xiaoyan adalah rekan Taois Miao Lian Kong dan perasaan Miao Lian Kong terhadap Xiaoyan sangat mendalam. Keheningan seketika menyelimuti ruang itu. Bahkan gumaman dari sang sekerta dan nyanyian Buddha seolah terhenti. Sosok anggun muncul di sisi Miao Lian Kong setendang cahaya bulan. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok bernama Miao Lian Hua. Miao Lian Hua membungkuk ringan dengan wajah acuh tak acuh. Penampilannya dingin dan tampak terlihat bahwa Miao Lian Hua ini sangat penyendiri. Miao Lian Hua berdiri tanpa alas kaki di udara. Tatapan Miao Lian Hua menyapu Miao Lian Kong yang berlutut lalu beralih pada Xiaoyan yang menundukkan telapak. Tatapan itu tampak tenang, tetapi Xiaoyan merasakan fluktuasi halus yang tidak biasa yang menyapu dirinya. Di dahi Miao Lian Hua terdapat teratai 9 kelopak bersinar samar. Kaki merah muda Miao Lian Hua tidak menyentuh tanah, seolah Miao Lian Hua menyatu dengan kehampaan. Aura yang dipancarkan oleh Miao Lian Hua juga bahkan terasa lebih kuat daripada Miao Lian Kong. Dengan suara jernih, Miao Lian Hua menyampaikan bahwa meskipun Miao Lian Kong terkadang gegabah, Miao Lian Kong pasti tahu batas dalam memilih pasangan hidup. Xiaoyan yang telah mendapatkan persetujuan dan telah dicap sebagai stempel pengikut dengan stempel pengikut lebih baik diserahkan pada Miao Lian Kong untuk dibimbing. Miao Lian Hua juga menyatakan bahwa alam suci Buddha ilahi tidak kekurangan individu berbakat. Dengan begitu lebih tepat jika Miao Lian Kong membimbing Xiaoyan untuk memahami ajaran kerajaan Buddha sebelum tindakan lebih lanjut dipertimbangkan. Setelah mendengar hal itu, tatapan Buddha emas beralih dari Xiaoyan. Suara agung menyatakan persetujuan dan menyebut bahwa Miao Lian Kong kini adalah yang mulia ilahi dari kerajaan 10.000 Buddha. Selanjutnya Xiaoyan diperintahkan untuk dibawa pergi, sementara peringatan disampaikan bahwa alam mendalam surga barat sedang bergejolak sehingga kewaspadaan diperlukan. Tekanan tak terlihat itu pada akhirnya segera menghilang seketika. Miao Lian Kong menghembuskan nafas panjang, keringat halus muncul di dahi Miao Lian Kong. Ketika Miao Lian Kong menoleh, Miao Lian Hua telah berbalik dan menghilang dalam kelopak teratai merah muda. Akhirnya Miao Lian Kong pun segera membawa Xiaoyan untuk bergegas pergi.
Setelah meninggalkan kerajaan 10.000 budak bersama dengan Xiaoyan, kondisi Miao Liankong tampak kurang sehat. Miao Liankong menjelaskan bahwa sosok tadi adalah saudari Miao Liankong sendiri. Namun perubahan sikap Miao Lianhua terasa mencurigakan karena sebelumnya Miao Lianhua tidak pernah bersikap sebaik itu. Mendengar hal itu, Xiaoyan menanggapi dengan tenang lalu berjalan di samping Miao Liankong. Selanjutnya, Miao Liankong kemudian memperingatkan bahwa mereka harus bergegas. Area terlarang dijaga para budak dan jika seorang budak jatuh, formasi pembunuh cahaya budak akan segera mengunci wilayah tersebut. Dalam situasi seperti itu, bahkan melarikan diri pun hampir mustahil. Setelah keputusan dibuat, mereka pada akhirnya meninggalkan wilayah utama dan tiba di pusaran lubang hitam yang berputar perlahan dan memancarkan aura suram. Miao Liankong menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat laut jiwa spiritual 7 warna. Laut itu lahir di tanah terlupakan, tempat sisa-sisa dan tulang belulang dikirim selama bertahun-tahun. Seiring waktu, energi jiwa yang terakumulasi membentuk lautan misterius tersebut. Selanjutnya, pada akhirnya keduanya segera melangkah masuk ke dalam pusaran. Di dalamnya, mayat membusuk dan pecahan senjata hancur melayang di udara. Darah kental mengental menjadi rawa merah gelap menciptakan kontras mencolok dengan cahaya budak murni di luar. Bau busuk dan kebencian hampir terwujud menyerang jiwa Xiaoyan seperti makhluk hidup yang lapar. Tulang-tulang tak terhitung jumlahnya tidak berserakan, melainkan mengumpul bersama seakan diikat oleh kekuatan tak terlihat. Pemandangan itu tampak aneh dan benar-benar menyesakan. Miao Liankong berjalan di depan, memancarkan cahaya budak yang menyilaukan untuk menyingkirkan kegelapan. Jauh di dalam masa keruh yang menjijikan itu, sebuah danau kristal mengapung dan indah serta tak terlukiskan. Cahaya 7 warna mengalir dan menyatu dan kekuatan hidup serta esensi jiwa yang luas berputar perlahan. Itu adalah lautan roh 7 warna yang legendaris. Dengan suara berat, Miao Liankong menunjuk ke lautan cahaya itu dan menyatakan harapan agar Xiaoyan menepati janji serta tidak membahayakan nyawa Miao Liankong.